المرء لم يخلق سعيدا من الأزل قد خاب من ربي وخاب المؤمل وموسى الذي رباه جبريل كافر وموسى الذي رباه فرعون ومرسل المرء لم يخلق سعيدا من الأزل قد خاب من ربي وخاب المؤمل وموسى الذي رباه جبريل كافر وموسى الذي رباه فرعون ومرسل. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadha an-nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum ajma'in. Amma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim fi surat Al-Baqarah ayat 54 ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi innakum zalamtum anfusakum biittikhadhikumul 'ijl ya qaumi innakum zalamtum anfusakum biittikhadhikumul 'ijla fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum dzalikum khairul lakum 'inda bari'ikum dzalikum khairul lakum 'inda bari'ikum fataba 'alaikum innahu huwat tawwabur rahim. Wa idh qultum, wa idh gitu ya, wa idh. Jadi kalau zal itu agak cadel, jangan sampai wa ide. Kalau wa ide berarti ada qalqalah, tapi wa idh za. Wa idh qultum ya, tum ya itu harus diputus karena mim mati ketemu ya. Ini yang disebut dengan izhar syafawi. Jadi dalam hukum mim mati itu dibagi tiga, ada izhar syafawi, ada ikhfa syafawi, ada idgham mimi atau idgham mutamatsilain. Terlebih kalau misalkan ada mim mati ketemu waw dan iya, itu harus betul-betul diputus. Karena waw dan iya itu salah satu huruf yang dekat juga dengan mim, sama-sama huruf bibir. Ma, wa, fa, itu huruf bibir semua kan. Maka kalau seandainya kita baca terus ditahan aja sedikit jadi idgham tuh.
ghairil maghdubi alaihim walad, ditahan aja begitu, itu jadi idgham. Makanya harus diputus, ghairil maghdubi alaihim walad, langsung alaihim walad wa. Kenapa? Lantaran itu hurufnya hampir berdekatan. Wahdar lada wawin wafa'an takhtafi liqurbiha walittihadi fa'rifi. Wahdar lada wawin wafa'an takhtafi. Wahdar lada, haruslah kau takut. Wawin wafa terhadap waw dan fa, ang takhtafi, karena keduanya sama. Liqurbiha walittihadi fa'rifi, karena keduanya dekat, hurufnya dekat. Kama qala Tuhfatul Atfal, hukum tajwid. Ya qaumi idh qultum ya, gitu. Jangan ditahan. Beda halnya kalau mim mati ketemu ba, mim mati ketemu mim, gitu kan, itu harus ditahan karena ikhfa syafawi. Ya, ini 2 harokat saja. Ya, jangan kepanjangan. Kurang juga nggak boleh, lebih juga apalagi, harus pas saja 2 harokat, karena ini disebut mad asli. Mu sama 2 harokat, ini bagian dari mad tabi'i. Mad itu kan banyak, paling banyak dalam Quran itu hukum mad. Bahkan ditelusuri di dalam tajwid itu asal muasal hukum itu mad, asal muasal itu. Ikhfa idgham itu belum ada tuh, tapi mad sudah ada banyak. Dari mulai mad itu kan pertama mad bagi 2, ada mad asli, ada mad far'i. Mad asli ya mad tabi'i itu, watak asli itu hurufnya 3 saja, itu alif, waw, ya. Alif mati sudah patah, waw mati sudah domah, ya mati sudah kasroh, itu biasa gitu. A, I, U. Kemudian yang kedua ada mad far'i. Mad far'i itu mad cabang. Dari mulai mad far'i itu dari mulai mad apa? Mad silah qasirah, mad silah tawilah, mad arid li sukun, mad badal, mad lazim harfi musbah, mad lazim harfi musbah mustaqal, mad lazim harfi musbah mukhaffaf, mad lazim harfi mustaqal kilmi, mad lazim harfi musbah mustaqal kilmi, mad arid, mad apa lagi? Mad farqi, mad arid li sukun, itu 14. Itu semua dari mad. Seperti kita baca ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Dhalin itu mad apa? Udah lama kita ngaji? Ada yang masih ingat? Mad itu kalau ujungnya mad arid disukun, tapi kalau dhodnya aja mad lazim mustaqal kilmi. Mad panjang lazim harus mustaqal berat, kilmi dalam satu kata. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, saja asalnya mad tabi'i, tapi karena di dalamnya itu mengandung syiddah, tasdid ke depannya, maka berat pengucapannya, maka ketika berat itulah disebut mustaqal. Jadi mad lazim mustaqal kilmi, kilmi dalam satu kata, karena dhalin itu satu kata, asalnya dolala, maka dibuang lamnya satu, maka ada tasdid di situ, dhalin. Jadi mad arid disukun ujungnya. Itu mu mad tabi'i, sa mad asli. Lan nu'mina, lan nun mati ketemu nun, bisa juga disebut ini adalah idgham, idgham ma'al gunnah, karena idgham ma'al gunnah kan hurufnya 4, ya nun mim waw. Bisa juga ini disebut
idgham mutamasilen atau mutajanisen, karena satu jenis hurufnya, nun dengan nun. Bahkan di dalam lebih lagi kita tahu bisa disebutkan idgham mutajanisen shagir, karena di dalamnya itu ada dua, ada mislen shagir, ada mislen kabir. Kalau mislen shagir itu biasanya huruf awalnya sukun, huruf yang kedua berharokat. Kalau disebut mislen kabir itu biasanya dua-duanya diharokati, pakai harokat, seperti itu. Seperti di sebelumnya, innahu huwat tawwabur rahim. Innahu harokat domah, huwa harokat domah. Itu huruf yang sama, ha dengan ha. Itu kalau dalam qiraah sab'ah boleh diidghamkan tuh. Innahu jadi innahuwa. Itu. Kenapa? Karena huruf yang sama. Cuman ini disebutnya idgham mislen kabir. Kabirnya itu karena dua-duanya berharokat. Tapi jarang, Bang. Kedengarannya jarang. Hanya orang-orang qiraah sab'ah itu biasanya yang tahu. Itu. Nah, di sini juga sama, huruf yang sama. Lan nu'mina laka hatta minalaka hatta mina na laka itu pendek-pendek semua, disebut qasar, pendek. Hatta dua harokat pada asli. Narallah asalnya nara Allah, idgham kan jadi narallah pakai alif lam. Lafaz Allah tidak boleh dibaca narillah, karena ini dihukumi tafkhim. Tafkhim itu tebal. Narallah, Allah, bukan Allah. Itu kalau Allah narallah. Jahratan asalnya jahrotan, tapi karena di depannya ada fa jadi jahrotan ikhfa. Tapi ikhfa apa ini? Karena ikhfa itu ada tiga. Ada ikhfa aqrab, ada ikhfa ausat, ada ikhfa apaan? Bukan. Kalau Syafawi itu hukum mim mati. Kalau ini ikhfanya ikhfa ausat. Ikhfa ausat itu hurufnya 10. Ikhfa aqrab 3, ta to dal. Ikhfa apaan 2, khop dengan kap. Selebihnya ikhfa ausat. Maka cara pembacaannya itu pertengahan. Jahratan tang, tidak tang gitu. Karena beda cara penghuniannya itu. Ada yang sampai ke panggal hidung, ada yang tengah-tengah hidung, ada yang ngambang. Ngambang. Itu disebut dengan ikhfa ausat, pertengahan. Fa akhadhatkumus sa'iqah wa antum tanzurun. Wa ikhfa aqrab tuh. Wa antum tanzurun, ikhfa ausat. Zuru mad tabi'i, zurun mad arid lis sukun. Mad panjang, arid baru, sukun mati. Mana yang mati yang barunya itu? Nun. Asalnya tangzuruna, tapi karena dia waqaf jadi tangzurun. Jadi mad arid lis sukun. Sedikit baca tajwid biar mengenal ya. Wa idh qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta nara Allah jahratan fa akhadhatkumus sa'iqatu wa antum tanzurun. ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى
kulu min thayyibati ma razaqnakum wa ma zalamuna walakin kanu anfusahum yazlimun. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, segala puji milik Allah Subhanahu wa taala. Kembali Allah berikan kesempatan guna bisa menjalankan ibadah, terutama diberikan kesempatan kembali untuk bisa melaksanakan salat subuh dengan berjamaah. Mudah-mudahan amal ibadah kita senantiasa diterima dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, masih menjelaskan tentang perilaku Bani Israel. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala akan menjelaskan kepada kita, Bani Israel pengen melihat Allah. Enggak tanggung nih. Pengen melihat Allah. Kalau selama ini Allah gaib, enggak kelihatan. Ini pengen terantangan kelihatan. Bisa enggak ini? Sebagaimana dalam ayat yang lalu ya, bahwa Bani Israel ini ketika ditinggalkan oleh Nabiullah Musa alaihissalam, ternyata mereka menyembah anak sapi. Summat takhadtumul ijla min ba'dihi wa antum zalimun. Setelah mereka itu melakukan perbuatan itu, Allah senantiasa membuka pemaafan untuk mereka. Summa afauna ankum. Ini bagian dari pemaafan untuk mereka. Walaupun sifatnya seperti itu, tapi Allah masih sayang dengan mereka. Tidak langsung disiksa mereka, tapi dimaafkan oleh Allah. Kemudian di dalam ayat ini, ketika Nabiullah Musa alaihissalam datang melihat umatnya seperti itu, kata Nabi Musa, wallahu a'lam bi haqiqatil murad, wa idz qala Musa, dan ingatlah ketika berkata Nabi Musa liqaumihi, kepada kaumnya Bani Israel. Siapa yang dimaksudkan itu? Alladzi amadul ajal, yaitu Bani Israel yang menyembah patung sapi. Kata Nabi Musa, ya qaumi, asalnya ya qaumi, iya-nya dibuang. Jadi ya qaumi, wahai kaumku, innakum zalamtum anfusakum, sesungguhnya kalian itu telah mendolimi diri kalian, bittikhadikumul ijla, dengan menjadikan kalian anak sapi sebagai Tuhan. Fatubu, maka tobatlah kalian, ila bari'ikum, kepada Tuhan kalian. Faqtulu anfusakum, dan bunuh dirilah kalian. Dzalikum, yang demikian itu, khairun, lebih baik, lakum, bagi kalian, inda bari'ikum, di sisi Tuhan kalian. Fataba alaikum, maka menerima taubat alaikum, kepada mereka. Innahu, sesungguhnya Allah, huwa Allah, at-tawwabu, dat maha penerima taubat, ar-rahim, dan juga maha penyayang. Kembali ke awal. Ini Bani Israel ini, setelah ditinggal oleh Nabi Musa alaihissalam, ternyata beribadahnya bukan yang dianjurkan oleh Nabi Musa, tapi malah beribadah kepada apa yang dibikin oleh Musa Samiri. Sebagaimana kemarin ya, Musa Samiri, masih ingat siapa dia? Walaupun sifatnya ini Musa Samiri diurus oleh Jibril sekalipun, tapi kalau pintu rahmatnya, pintu maghfirahnya diputuskan, ya tetap saja akhirnya kan. Tapi sekalipun itu Musa yang diurus oleh Fir'aun, tapi pengharapan rahmat Allah tidak terputus, maka jadi Rasul kan? Jadi perjalanan hidup manusia itu sebetulnya Allah lah yang tahu gitu. Walaupun sifatnya diurus oleh kafirin sekalipun, kalau hidayah datang gak bakalan kemana. Sebaliknya diurusnya oleh mukmin sekalipun, kalau hidayah gak datang, belok-belok aja. Bahkan kemarin itu di Pelita itu ada yang datang ke saya, Pak Ustadz, minta doa katanya. Kenapa? Anak saya ini Pak Ustadz, tiap hari itu nyebutin Yesus,
Tiap hari itu disebutin itu. Jadi dikirannya itu aja. Padahal ini anak sudah kuliah. TK Islam, SD Islam, SMP Islam, bahkan SMA pun Islam. Begitu kuliah, ternyata jadi keluar. Padahal ibu bapaknya, ahli ibadah gitu. Kenapa bisa begitu? Itu pertamanya awalnya memang hilang itu anak itu. Sempat hilang katanya 1 bulan. Ada yang bawa. Begitu sudah ketemu, ya tahu-tahu jadi begitu. Makanya hati-hati anak-anak kita ya. Ya sekarang ini agak musim dibawa lalu dicuci mungkin, cuci otak gitu. Jadi begitu keluar tuh omongan tuh jadi gitu aja. Jadi yang keluar itu bukan Allah lagi. Itu aja. Nah, sampai saat ini dia itu nggak bisa dibalikin lagi itu. Minta bantuan kemana-mana, diruqyah supaya balik lagi ke dalam agama. Karena ibu bapaknya sendiri tidak menginginkan itu. Ternyata satu kendalanya itu aja. Awalnya itu dia tuh punya pacar. Jadi punya pacar yang salah. Pacarnya orang non gitu. Jadi dibawanya sama dia 1 bulan itu. Rupanya apalah gitu. Jadi sekarang itu jadi begitu dikiranya. Akhirnya kan hidayah. Siapa yang nyangka begitu? Nah ketika beliau pun juga sama. Ketika Nabi Musa alaihissalam diberikan oleh Allah hidayah, Nabi Musa diurus oleh Fir'aun tapi tetap jadi rasul. Berarti ini hidayah kuat. Nah ketika Nabi Musa melihat kaumnya seperti ini, lantas kata Nabi Musa, ya qaumi innakum dhalamtum anfusakum bittikhadikumul ijla. Kalian itu betul-betul zalim mendolimi diri sendiri kalian itu dengan menjadikan sapi betina itu anak sapi menjadi Tuhan. Karena kalian itu berlaku seperti itu, ayo fatubu ila barikum, tobat kalian. Bari itu kan Tuhan, artinya yang menciptakan. Bari itu al-khaliqu lisyai'i ala ghairi misalin sabiqin. Yang disebut al-bari itu yang menciptakan sesuatu tanpa contoh terlebih dahulu, itu al-bari disebut. Makanya kalau kita ini nggak bakalan bisa tersifati dengan al-bari, karena sifat al-bari'u itu punya Allah, karena membuat sesuatu tanpa contoh sebelumnya. Kalau kita bikin sesuatu pasti ada contoh. Paling tidak, kalaupun belum pernah dibikin oleh orang, tapi kita sketsanya hampir mirip dengan orang. Pokoknya ada pernah gitu. Karena kita ini bukan al-bari. Makanya disebutkan ila bari'ikum itu kepada Allah yang menciptakan, yang tidak pernah ada contohnya. Menciptakan itu. Allah menciptakan sesuatu itu nggak pernah ada contoh. Ayo kata Nabi Musa, tobat kalian. Yang pada akhirnya banyaklah orang yang mau menyadari. Sampai pada akhirnya di dalam surat Al-A'raf itu disebutkan, walamma sukitu fi aidihim wa ra'au annahum qad dhallu. Ketika mereka itu menyadari dengan kesalahannya, lalu mereka melihat dengan apa yang mereka itu ternyata tersesat, qalu, mereka berkata, la illam yarhamna rabbuna wa yaghfir lana. Jika tidak karena rahmat Tuhan kepada kami dan pengampunan kepada kami, lanakunanna minal khasirin, maka pasti kami akan jadi orang yang rugi. Sadar tuh mereka tuh. Tapi mereka ini sadar ya mesti harus tobat tetap. Tobatnya yang ada pada waktu itu, faqtulu anfusakum, bunuh diri, tobatnya. Sampai akhirnya Nabi Musa itu berseru pada mereka itu. Berseru, kalau bahasa kita itu kumpul. Semua yang pernah ibadah ke sapi, anak sapi itu kumpul semua. Sembako.
Kumpullah semua ke Nabi Musa. Kata Nabi Musa, aku sudah minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk pengampunan untuk kalian. Tapi tobat untuk kalian, kata Allah, faqtulu anfusakum, bunuh diri kalian. Mau tidak mau harus bunuh diri. Siapa yang beriman kepada Nabi Musa dan Tuhan Nabi Musa, ayo harus bunuh diri. Akhirnya bang, bunuh diri anak, ngambil pedang masing-masing. Nah ketika itu, caranya mereka membunuh diri itu harus saling bunuh. Harus saling bunuh gitu. Jadi kumpul dalam satu lapang, lalu dalam satu lapang itu harus saling bunuh. Pedang sudah di tangan semua. Cuman kan masalahnya pada waktu itu, ini yang kadang-kadang yang di hadapannya itu bapaknya, yang di hadapannya adalah anaknya. Akhirnya timbul rasa sayang. Akhirnya mereka berunjukan kepada Nabi Musa. Ibarat kata, ya Musa, kami ini tidak bisa tahan. Kalau seandainya yang di depan kami ini yang harus dibunuh adalah anak kami. Sampai akhirnya Nabi Musa alaihissalam bertadarruk, mau berhajat lagi ke Allah Subhanahu wa taala. Gimana caranya? Akhirnya Allah memberikan cara kepada mereka dengan cara mereka kumpul di satu lapangan, lalu duduk ihtiba. Duduk ihtiba. Semua duduk ihtiba. Duduk ihtiba itu duduk macam jongkok. Gini dah. Nah gini. Ini duduk ihtiba. Ibu kelihatan ibu? Duduk ihtiba. Duduk seperti ini sebetulnya duduk sunnah ini. Baginda Rasul sering melakukan bola. Tapi memang ada duduk yang dilarang seperti ini, dilarang. Ketika di mana? Ketika khotib lagi khutbah. Enggak boleh Bapak duduk begini. Ini nyaman ini. Nanti ujung-ujungnya tidur itu. Nyaman ini. Apalagi kalau gini. Pakai ini kan? Gitu. Ini enak. Ini duduk ihtiba. Kan duduk itu ada ihtiba, ada iftiros, ada iftirok gitu. Kalau iftirok kan seperti duduk kita kajian awal kan. Ini duduk sopan nih. Duduk sopan macam gitu. Kita sedikit. Ini duduk sopan. Duduk sopan. Jadi kalau kita atau duduk kalau yang nggak bagus duduk macam gini, ada yang bagus, ini kayak jongkok anjing, atau gini, ini yang bagus, tapi yang bosan, tapi kalau dalam taklim nggak bagus, ini duduk terus, ini bagus, duduk saling ini. Lain waktu lupa ya. Kalau udah lupa jangan. Nanti berikutnya ngantuk. Nanti begini. Atau sholat ini. Duduknya yang asam urat. Duduknya yang asam urat. Kalau misalkan di depannya nggak ada orang, ya apa? Tapi kalau di depannya orang ada udah nggak boleh. Apalagi kalau mau taklim seperti ini. Bukan ada lagi, makanya saya bisa contohin. Ini nggak bagus sebetulnya. Nggak bagus. Walaupun misalkan bapak ini punya penyakit, alhamdulillah. Tapi jangan ke depan. Guru di sana. Apalagi Quran di situ. Yang paling tidak terpikir lah. Ya. Kalau ibu kan ini atau sila ini terhormat. Jadi kehormatan itu bisa
usah gini juga. Kalau gini pasti ya bingung gitu. Nah, duduknya orang Bani Israil itu seperti itu. Disuruh seperti itu. Lalu setelah itu, karena di hadapannya mereka ini adalah orang-orang terdekat atau barangkali keluarganya, akhirnya tuh di depan tuh, wa zallalna 'alaikumul ghamama. Kami kirimkan kepada mereka itu al-ghamam, awan. Itu yang menutupi mereka maksudnya. Nah, karena mereka ini di hadapannya itu banyak orang yang dikenal, sehingga kalau seandainya lihat nggak tega. Akhirnya digelapkan, gelap seketika itu. Nah, ketika dalam kegelapan itulah mereka saling bunuh, bahkan dalam satu hari itu Bani Israel yang terbunuh lantaran tobat dibunuh itu mencapai 70.000. Jadi bunuh diri massal itu 70.000. Dan itu tidak menjadikan mereka keluar dari agama, karena itu perintah. Dzalikum khairul lakum inda bari'ikum. Yang demikian itu lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan fataba alaikum. Allah terima tobat mereka. Allah terima tobatnya macam seperti itu. Coba kalau seandainya ini syariat dijadikan syariat umat Nabi Muhammad. Kita habis maksiat disuruh tobatnya bunuh diri, kayaknya mikir 2 kali maksiat tuh, ya kan? Mikir 2 kali tuh, karena habis itu nggak ada lagi, kita nggak hidup lagi. Tapi untungnya gitu, syariat ini tidak dijadikan syariat Nabi Muhammad SAW. Kita ini tobat maksiat sedemikian rupa pun, gede maksiatnya. Tapi ketika tobat cukup aja dengan 4 hal gitu kan. Dia menyesali perbuatannya, meninggalkan segala apa yang telah terjadi, dan mengembalikan lagi dirinya mengajam, tidak akan kembali lagi kepada perbuatan itu. Dan yang keempatnya, kalau ada hakul adabi, 2, bayar, kembalikan, atau minta maaf. Selesai itu urusan. Kalau kita nih, kalau ada hakul adami, balikin, bayar kalau minta dibayar, atau bisa jadi minta maaf kalau perlu minta maaf. Coba kalau seandainya ini syariat macam begini, wah, kayaknya mikir 2 kali mau korupsi itu. Itu fataba alaikum innahu huwat tawwabur rahim. Akhirnya Allah menerima taubat mereka lantaran perbuatan itu. Oh, taubatnya begitu ya, taubat Nabi Musa. Kemudian, wa idz qultum, dan ingatlah ketika kalian berkata, wa qad kharajtum ma'a Musa lita'tadu ila Allah min ibadatil ajal. Ya Musa, wahai Musa, lan nu'mina laka, kami tidak akan beriman laka kepada engkau hatta narallaha, sampai melihat Allah, jahratan ay ayanan, dengan jelas, dengan nyata. Nah, ini siapa yang berkata ini? Ini umat Nabi Musa yang ketika itu sebetulnya tidak ikut menyembah sapi, tidak ikut menyembah sapi. Jadi dalam kisahnya itu, ketika mereka sudah selesai ini, setelah tobat kan, setelah tobat mereka nih, setelah yang menyembah sapi itu tobat, lalu Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada Nabi Musa, memberikan wahyu kepada Nabi Musa untuk mengambil kaumnya 70 orang. 70 orang. Bahkan dalam ayat lain disebutkan, waqtara Musa qaumahu 70 rajulan. Nabi Musa memilih kaumnya itu 70 laki-laki. Siapa 70 itu? Orang yang tidak mengikuti ritual menyembah sapi itu. Lalu orang yang 70 ini dibawa
ke Gunung Tursina. Untuk apa? Tujuannya hanya semata-mata minta maaf, minta ampun, kalau bahasa kita istighosah, istighfar untuk orang-orang yang durhaka itu. Coba lihat, ini Nabi Musa, yang durhakanya siapa? Kaumnya kan? Yang suruh minta maaf siapa? Kaum yang tidak durhaka. Boleh? Boleh. Maka inilah yang menyebutkan bahwa salah satu bentuk syariat Nabi Musa pun juga ada yang sama, yaitu bisa menghadiahkan pahalanya kepada orang yang sudah tidak ada. Ini kan hasil yang lain kan, ibadah yang lain kan? Yang istighfarnya ditujukan kepada orang yang durhaka itu. Makanya heran kalau seandainya ini ayat mereka yakini, tapi ketika dalam prakteknya ada orang mengirim doa katanya nggak nyampe. Loh, kalau ini apa buktinya ini? Pokoknya kalau nggak percaya nggak nyampe, ya udah duluan dulu saya doakan. Gitu. Nanti saya kirim Fatihah. Nanti kalau sudah nyampe, ngirim ngomong ke saya, udah nyampe Pak Ustaz. Kalau nggak nyampe ngomong lagi, pasti nyampe. Nah ini untuk minta maaf gitu dari orang-orang yang ketika itu menyembah anak sapi. Lalu Nabi Musa waqtarahu dhahabu ma'ahu ila Jabal Tur. Nabi Musa memilih orang-orang itu 70 itu lalu pergi ke Gunung Tursina. Wasammu kalam Allah. Maka di Gunung Tursina itu semuaan mendengar kalam Allah. Karena di Gunung Tursina itu Allah berkata dan mereka dengar. Bahkan dalam kitab Taurat itu katanya ditulis itu perkataannya itu. Cuman nggak tahu ada apa enggak gitu. Dihapus apa enggak? Dalam perkataannya itu inni anallah la ilaha illa ana akhrijukum min ardi Mesir biyadi syadidatin fa'budu wa la ta'budu ghairi. Perkataan Allah itu kepada mereka begitu. Sesungguhnya aku ini adalah Allah, kata Allah. La ilaha illa ana. Tidak ada ilah, tidak ada Tuhan kecuali aku, kata Allah. Ana akhrajtukum min ardi Mesir. Akulah yang mengeluarkan kalian dari tanah Mesir. Biyadin syadid, dengan kekuasaan yang begitu hebat. Maka oleh karena itu fa'budu, beribadahlah kalian semua. Wala ta'budu ghairi, jangan beribadah kalian kepada selain aku. Itu perintahan yang diperintahkan kepada mereka yang 70 itu. Dan mereka semua dengar. Lalu tiba-tiba ngomonglah mereka, ya Musa, lan nu'mina laka hatta narallaha jahratan. Wahai Musa, kami ini enggak bakalan iman ke engkau, enggak bakalan mempercayai engkau. Lan nasdikuka fi annal mukhatibu lana rabbuna. Kami tidak akan percaya bahwa yang ngomong ini adalah Tuhan kami kalau seandainya kami tidak melihat Tuhan itu jahratan dengan mata telanjang. Coba Musa, aku pengen melihat. Coba, nggak percaya mereka. Ujung-ujungnya mereka minta melihat Allah dengan mata telanjang. Padahal jangankan mereka sebagai umatnya, Nabi Musa aja kelengar kan. Nabi Musa itu ketika mau melihat Allah, kata Allah, lihat tuh gunung. Begitu datiahnya menjelma di gunung itu, Nabi Musa pingsan. Gak tahan karena memang tidak mampu. Gunungnya aja meleleh. Nah ketika mereka ini menginginkan itu, akhirnya fa'akhadatkumus sa'iqah. Mereka disambar dengan petir. Disambar dengan petir. Wa antum tangdurun, sedangkan kalian tangdurun menyaksikan. Artinya ketika disambar petir itu mati semua, mati semua. Dan itu melihat, bahkan konon matinya mereka itu satu persatu.
Misalkan yang sebelah mati, nih yang ini lihat, habis itu dianya, yang sebelahnya lagi lihat yang ini, mati dianya gitu, terus aja melihat sampai pada akhirnya. Jadi, kena COVID. Jadi melihat satu sama lain itu saling melihat. Jadi pamatu mutarattibina wahidan ba'da wahidin. Mereka itu mati satu persatu. Matinya itu. Berapa lama? Yauman walailatin. 1 hari 1 malam. Mati itu. 1 hari 1 malam mereka. Kemudian setelah itu, karena Nabi Musa alaihissalam itu, kalau seandainya Nabi Musa itu tidak hidup lagi tuh orang-orang, nanti kan timbul fitnah tuh. Nanti dia yang dikira yang membunuh siapa? Nabi Musa kan? Sampai pada akhirnya kata Nabi Musa, Rabbi law syi'ta ahlaktahum min qablu wa iyyai anuhlikuna bima fa'ala as-sufaha'u minna. Ini perkataan Nabi Musa. Kata Nabi Musa, ya Rabb, kalau seandainya engkau itu merusakkan mereka sebelumnya dan juga sekarang, atuhlikuna bima fa'ala as-sufaha, apakah engkau membinasakan dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang bodoh? Lantaran orang ini dibinasakan itu lantaran mereka. Jadi kalau seandainya ini mati, ini in hiya illa fitnatuka, ini pasti akan jadi fitnah buat engkau juga. Jadi artinya Nabi Musa minta dihidupin lagi dah. Jadi ini jadi fitnah nanti. Jadi fitnah kalau seandainya di seperti itu kan, tudillu biha man tasya wa tahdi man tasya. Bisa jadi memang dengan fitnah itu Allah tunjukkan menjadikan hidayah, atau bisa jadi tersesat dengan fitnah ini tuh kata. Karena Nabi Musa alaihissalam menginginkan sesuatu dalam hatinya, sampai akhirnya summa ba'asnakum mim ba'di mautikum la'allakum tashkurun. Kemudian mereka dibangkitkan lagi, dihidupkan lagi tuh. Mim ba'di mautikum, setelah mati kalian kata Allah. La'allakum tashkurun, supaya mereka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya mereka hidup lagi tuh. Setelah sehari semalam itu dimatikan oleh Allah, disambar petir lantaran mereka pengen melihat Allah. Dihidupkan lagi. Akhirnya hidup semua. Dengan harapan wa antum tashkurun, supaya kalian mau bersyukur setelah mati. Coba kalau seandainya dibiarkan lagi mati, udah selesai. Betul. Makanya ini kan salah satu nikmat juga diberikan oleh Allah pada mereka. Terus kemudian kata Allah, baliknya selesai itu. Wa zallalna 'alaikumul ghamama wa anzalna 'alaikumul manna wassalwa kulu min tayyibati ma razaqnakum wa ma zalamuna walakin kanu anfusahum yazlimun. Wah, ini panjang lagi nih. Kalau dibebarkan panjang, habis waktunya sudah. Banyak lagi sudah. Kita cukupkan dulu. Terima kasih, mudah-mudahan yang bisa sampaikan bermanfaat. Atas kehilapan dan kekurangan, terima kasih atas segala perhatian. Adanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Rasulillah ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin amin. Allahumma rabbi anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qurbatin lana fi dinina. توسلنا بتعلم توسلنا بالتعليمين أن ترزقنا الواسعة وأن ترزق الآمنة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.